Para peserta yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang. Begitu juga Ustadz Hafiz Alkaf, MA, yang berkenan menyediakan waktu bagi kita semua dalam kursus singkat Anatomi Revolusi Islam Iran. Kita akan mulai karena peserta sudah masuk beberapa menit yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keluarganya yang suci, sahabatnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua yang menjadi pengikutnya kelak di kemudian hari akan mendapatkan syafaat dari beliau. Yang saya hormati Habib Hafiz Alkaf, MA, yang pada siang dan sore hari ini akan memberikan kita informasi mengenai salah satu bagian dari hasil-hasil perubahan besar pada tahun 1979, yakni sebuah konsep pemerintahan yang kita kenal dengan wilayatul faqih. Tetapi tentu saja tidak akan mengupas secara detail mengenai ini karena kita memang hanya akan menyinggung konsep-konsep besar dari sistem pemerintahan Republik Islam Iran. Mengapa ini kita ambil? Karena dalam sejarah Revolusi Islam Iran yang paling fenomenal adalah berubahnya sistem pemerintahan dari dinasti ke Republik Islam atau Jumhuriyah Islam, Jumhuriyah Islamiyah. Jadi kita tahu bahwa ada banyak hal yang dirombak secara revolusioner dan memang hasil-hasilnya bisa kita lihat sekarang ini bahwa kesungguhan bernegara dari para pengawal Revolusi Islam Iran melalui Republik Islam tersebut tadi kita bisa buktikan hingga sekarang capaian-capaian Revolusi Islam Iran sebagaimana yang kita bahas pada beberapa sesi yang lalu itu sudah terbukti memperlihatkan kesungguhan para pengawal Revolusi Islam Iran itu di tingkat politik dan kenegaraan. Nah, sore ini kita akan ditemani oleh Habib Hafiz Alkaf, MA, untuk membicarakan sekilas tentang konsep pemerintahan Revolusi Islam Iran. Saya yakin para peserta juga sudah pernah membaca bukunya Imam Khomeini tentang sistem pemerintahan Islam. Juga mungkin beberapa buku yang lain termasuk yang sudah diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia pada akhir tahun 2019 yang judulnya itu Sistem Politik Republik Islam Iran. Saya rasa secara ringkas pengantar saya semacam itu dan kita berikan waktu dan tempat kepada Ustadz Hafiz Alkaf untuk menyampaikan materinya kira-kira 40
sampai 45 menit. Nanti 15 menit terakhir kita akan berdialog dengan beliau. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan. Begitu Ustadz, tafadhal Ustadz boleh memulai materinya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wal a'immatil huda al-hadin al-mahdiyyin. La siyama baqiyatillahi fil ardin ruhi wa ruhul alamin lahul fidah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Dr. Safinuddin atas undangannya berkesempatan sehingga saya berkesempatan untuk ikut bergabung dengan para narasumber yang lain yang mereka rata-rata adalah tokoh-tokoh yang sudah kita kenal dan yang sudah melanglang buana di forum-forum semacam ini. Adalah kebanggaan bagi saya ketika saya diundang untuk berbicara mengenai sistem pemerintahan Republik Islam Iran. Saya sempat bertanya-tanya begini, sebagai pembukaan, sempat bertanya-tanya, apakah saya akan berbicara mengenai pemerintahan itu sendiri dalam kapasitasnya sebagai sebuah keharusan dalam tatanan kehidupan sosial, ataukah saya akan langsung berbicara mengenai pemerintahan Islam di Iran dan sistem yang ada di sana. Kalau saya berbicara tentang sistem pemerintahan Islam yang ada di Iran, mau tidak mau saya pasti akan berbicara tentang wilayatul faqih. Sementara setahu saya di short course ini ada pembahasan tersendiri mengenai wilayatul faqih. Sehingga bukan dalam kewenangan saya untuk berbicara wilayatul faqih. Tapi meski demikian, ketika berbicara tentang pemerintahan Islam di Iran, sedikit banyak pasti akan menyinggung soal wilayatul faqih. Karena itu saya membagi pembahasan saya menjadi dua pembahasan. Pertama adalah kenapa ada keinginan untuk mendirikan sebuah pemerintahan di Iran. Bukankah pada saat itu pemantik dari gerakan Imam Khomeini dengan slogan-slogan beliau yang kemudian diamini oleh masyarakat Iran di saat itu. Dan selama 15 tahun Imam Khomeini berjuang, tujuannya adalah untuk menggulingkan rezim Shah Pahlavi. Karena rezim Shah Pahlavi adalah rezim yang sedemikian telah berbuat zalim terhadap bangsa Iran, dan yang kedua telah menjual dan telah menggadaikan harga diri sebuah negara dan bangsa, apalagi negara dan bangsa Muslim yang menjunjung tinggi asas keislaman, dijual murah, digadaikan kepada Amerika dan konco-konconya. Dan ini sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Imam Khomeini. Sehingga muncullah gerakan anti kapitulasi oleh Imam Khomeini 15 tahun sebelum beliau memenangkan dan membawa revolusi ini kepada ambang kemenangannya. Gerakan anti kapitulasi oleh Imam Khomeini itu sedemikian dahsyat. Seandainya Shah Pahlavi, ini Muhammad Reza Shah, pada saat itu tidak mengajukan draft kapitulasi ke parlemen Iran, dan seandainya parlemen Iran tidak melakukan pembahasan dan mengiyakan, maka mungkin tidak akan ada suara penentangan dari Imam Khomeini yang dahsyat seperti itu. Kita kalau seandainya mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih kapitulasi yang draftnya diajukan oleh pemerintah Iran kepada parlemennya? Kapitulasinya begini, kalau ada seorang warga Iran dibunuh oleh warga Amerika, walaupun warga Iran itu seorang mujtahid, seorang marja taklid Ayatullah Uzma, dibunuh oleh seorang pelayan yang dia adalah warga negara Amerika, maka pemerintahan Iran tidak berhak untuk mengadili si pembunuh itu. Yang berhak mengadili adalah pihak pemerintah Amerika. Mau dibebaskan itu haknya Amerika,
mau ditangkap dan ditahan itu haknya Amerika. Sebaliknya, kalau ada seorang warga Iran yang membunuh orang Amerika, bukan hanya orang, bahkan maaf, anjing piaraan orang Amerika, maka Amerika yang akan mengadili orang tersebut. Walaupun orang yang membunuh dari warga Iran itu adalah seorang jenderal. Ini ketidakadilan yang Imam Khomeini kemudian menolak dengan keras dan memunculkan gerakan penentangan Imam Khomeini terhadap Syah. Yang menjadi permasalahannya kalau tujuannya menggulingkan Syah berarti selesai. Ada apa dengan pemerintahan? Kenapa harus ada pemerintahan? Mungkin jawabannya perlu kita lihat dari signifikansi tentang pemerintahan itu sendiri. Apakah ada keharusan masyarakat ini memiliki pemerintahan ataukah tidak? Setidaknya ada 7 argumen, ada 7 dalil kenapa masyarakat itu dalam kehidupan memerlukan adanya pemerintahan. Yang pertama yang sering kita dengar adalah bahwa manusia adalah makhluk sosial. Makhluk yang selalu hidup dalam tatanan sosial. Dia membutuhkan orang lain dan orang lain juga membutuhkan dia. Manusia tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial. Di saat yang sama, manusia yang punya kecenderungan untuk hidup sosial ini punya kecenderungan untuk memiliki hal yang lebih. Saya ingin lebih kaya dari sahabat saya ingin lebih tampan dibandingkan sahabat saya ingin lebih kaya dibandingkan sahabat saya ingin lebih pandai dibandingkan sahabat saya. Keinginan yang lebih inilah yang kemudian memunculkan adanya gesekan kepentingan di antara mereka, di antara masyarakat. Nah, supaya gesekan kepentingan ini tidak berujung pada kehancuran tatanan masyarakat, dibuatlah aturan atau hukum. Nah, hukum itu tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya melindungi hak seseorang jangan sampai dinistakan oleh orang lain. Jangan sampai ada orang yang merampas haknya orang lain, masing-masing dengan hak-haknya dan lingkup hak-haknya tersendiri. Tetapi hukum dan aturan yang ditulis itu tidak ada faedahnya jika tidak dijalankan. Harus ada yang menjalankan. Yang menjalankan itulah pemerintahan. Yang menjalankan itulah yang kita kenal sebagai negara, pemerintahan. Salah satu elemen dari negara adalah pemerintahan. Yang kedua dalilnya adalah bahwa kehidupan sosial ini, dalam kehidupan sosial ada banyak hal yang perlu ada yang menangani. Contoh, anak yatim harus ada yang menangani. Anak yatim tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya famili, siapa yang akan mengurusi? Ada kaum fakir miskin, sudah bekerja tapi tidak dapat uang yang cukup. Ada lansia yang tidak punya keluarga yang menangani, sendirian. Ada korban bencana alam atau non bencana alam. Ada juga fasilitas-fasilitas yang harus dimiliki dalam kehidupan, seperti air, listrik, telepon, dan yang lainnya. Memang ada lembaga-lembaga, ada orang-orang tertentu yang mengurusi, tapi mereka itu mengurusi atas dasar kepentingan. Kepentingan mereka sendiri. Sebagian kepentingan ekonomi, sebagian karena terpanggil rasa kemanusiaan. Terpanggil oleh rasa kemanusiaan itu tidak mengikat kewajiban. Bisa jadi sekarang baik, besok tidak. Saya yang sekarang merasa masih baik akan membantu orang fakir, besok saya tidak akan membantu lagi. Lalu nasib orang miskin itu bagaimana? Nasib anak yatim itu bagaimana kalau saya sudah tidak mau membantu? Disinilah perlu hadir pemerintahan. Pemerintahan yang memang salah satu kewajibannya adalah menangani hal-hal yang semacam ini. Dalil yang ketiga tentang adanya pemerintahan, keharusan adanya pemerintahan adalah bahwa manusia itu tercipta dengan rasa tabiat ingin tahu. Rasa ingin tahu inilah yang harus dipenuhi. Sebagaimana manusia harus dipenuhi kebutuhan makan dan minumnya, kebutuhan rasa ingin tahu akan pengetahuan itu juga harus dipenuhi. Mungkin ada orang yang akan mengajari orang lain. Mungkin ada orang yang ingin menjadi guru bagi orang lain. Tetapi siapa yang akan terpanggil untuk membuat sebuah sistem pendidikan, sistem pengajaran, supaya masyarakatnya menjadi pintar. Kalau masyarakat pintar, maka negara itu akan menjadi pintar, akan menjadi maju. Harus ada pihak yang menangani, dan itulah peran pemerintah. Dalil yang berikutnya lagi adalah bahwa kehidupan manusia itu tidak lepas dari aktivitas ekonomi. Kadang ada orang mengatakan sekarang ini ekonomi yang paling bagus adalah kalau orang
kuliner, bidang kuliner. Bayangkan kalau di sebuah kota yang beranggotakan ada 100.000 keluarga, lalu 90.000 keluarganya semuanya bekerja di bidang kuliner, siapa yang akan membeli? Siapa yang akan membeli? Bagaimana lini-lini lain ekonomi? Siapa yang akan mengisi? Kehadiran pemerintah atau negara penting supaya apa? Supaya ada yang menata kehidupan ekonomi ini. Jangan timpang sebelah. Ditata kehidupannya supaya masyarakat menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang maju. Dalil yang kelima, bahwa kehidupan masyarakat ini seringkali diancam oleh musuh. Menghadapi musuh tidak bisa satu persatu, tidak bisa individu-individu melawan musuh luar. Harus ada yang mengkoordinir, dan yang mengkoordinir adalah pemerintahan. Yang keenam dalilnya, seringkali ada perselisihan. Yang menangani perselisihan siapa? Harus pihak yang disepakati. Harus pihak yang suaranya didengar. Pihak itulah yang dibutuhkan kehadirannya, yaitu negara. Yang ketujuh adalah kadang ada hukum-hukum, aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang harus diambil tanpa melalui mekanisme, melalui lembaga-lembaga perundangan, karena harus diambil cepat dan harus dilaksanakan. Dan itu adalah hal kewajiban yang dipegang oleh pemerintahan. Ala kulli hal, banyak dalil tentang bahwa masyarakat itu membutuhkan pemerintahan. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, la budda linnasi min amir, la budda linnasi min amir barren au fajir. Manusia itu memerlukan amir, memerlukan pemimpin. Harus ada pemimpin di tengah umat manusia. Baik pemimpin itu adalah manusia-manusia yang soleh dan baik, atau pemimpinnya itu adalah orang-orang yang bejat, tapi harus ada pemimpin. Kata Imam Ali bin Abi Thalib di hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan begini, masyarakat yang dipimpin oleh pemerintahan yang zalim, yang fajir, lebih baik daripada masyarakat yang tidak ada pemimpinnya. Karena itulah beliau mengatakan harus ada pemerintahan. Kata-kata beliau ini juga kadang dinisbatkan kepada Rasulullah atau kepada figur-figur mulia yang lain. Ketika kita sudah tahu bahwasanya masyarakat memerlukan pemerintahan, yang menjadi pertanyaan, apa hubungannya dengan revolusi Islam yang ada di Iran? Sebelum membahas itu, saya ingin menceritakan bahwa di pekan-pekan terakhir menjelang kemenangan revolusi Islam di Iran, slogan-slogan yang diteriakkan oleh masyarakat Iran pada saat itu adalah Jumhuriye Islami. Nah, Syarqi, na Gharbi, Jumhuriye Islami. Tidak timur, tidak barat, tetapi Republik Islam. Ungkapan na Syarqi, na Gharbi, Jumhuriye Islami itu terus bergulir sampai revolusi betul-betul berhasil menang dan Syah betul-betul sudah lengser. Betul-betul pemerintahan Pahlavi sudah jatuh. Antara kemenangan revolusi Islam tanggal, kalau bahasa Irannya tanggal 22 Bahman, sampai kemudian diadakan referendum tanggal 12 Farwardin, 2 bulan atau 1 bulan lebih 20 hari setelah kemenangan revolusi. Ada referendum yang kemudian dimenangkan oleh suara Jumhuriyah Islami, yakni pemerintahan Republik Islam. Itu dengungan untuk membentuk pemerintahan Jumhuriyah Islami yang di Republik Islam sedemikian santer di Iran. Di sini muncul sebuah gerakan dari berbagai pihak untuk menggagalkan dibentuknya pemerintahan dengan sistem Republik Islam di Iran. Karena apa? Sebagian dari mereka mengatakan apa artinya Republik Islam? Apa artinya Republik Islam? Republik dengan Islam itu tidak ketemu, dua hal yang berbeda. Dari mana? Karena begini, coba kalau kita tanya, republik itu artinya apa? Orang akan menjawab, republik adalah pemerintahan rakyat, pemerintahan publik, pemerintahan masyarakat.
Jadi yang membuat keputusan adalah masyarakat, bukan kaum tertentu, bukan kelompok tertentu. Sementara di dalam Islam itu ada ayat Al-Quran mengatakan inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Sebagian menerjemahkan inil hukmu illa lillah dengan terjemahan inil hukumah illa lillah. Tidak ada pemerintahan kecuali pemerintahannya Allah. Dan memang tidak ada pemerintahan kecuali pemerintahannya Allah. Yang berhak memerintah atas manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Nah, kalau seandainya dikatakan yang berhak untuk memerintah adalah Allah, ini tentunya bertentangan dengan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, bertentangan. Sehingga disinilah sebagian kalangan mengatakan kita tidak bisa terima adanya Republik Islam. Kalau mau pemerintahan Islam, ya bukan pemerintahan republik. Kalau mau republik, ya republik rakyat. Republik Rakyat Iran, bukan Republik Rakyat, bukan Republik Islam Iran. Sebagian lagi mengusulkan, karena yang bergerak itu adalah orang-orang bawah, orang-orang kalangan bawah, maka hendaknya republik ini adalah republik komunis. Itu muncul dari kelompok komunis Tudeh di Iran pada saat itu. Ala kulli hal muncul beberapa pandangan tentang bentuk pemerintahan. Selama 1 bulan lebih di Iran ada berbagai macam pendapat mengenai apa yang akan dibentuk, sistem apa yang akan dibentuk di Iran yang berhasil menggulingkan pemerintahan Shah. Nah, Imam Khomeini ketika ditanya, beliau menjawab, kalau menurutku pemerintahan yang akan dibentuk adalah Jumhuriyah Islami, pemerintahan Republik Islam. Tidak ada satu kata yang lebih dan tidak kurang satu kata dari nakam. Tidak lebih satu kata dan tidak kurang satu kata. Republik Islam. Tidak hanya Republik Iran, tapi Republik Islam. Tidak Republik Rakyat Islam Iran, lah, Republik Islam. Bukan Republik Demokratik Islam Iran, lah, Republik Islam. Kata Imam Khomeini. Sehingga pada referendum itu yang ditanyakan kepada rakyat Iran adalah Anda mau memilih Republik Islam, ori, iya, ataukah nah, tidak. 98,2% rakyat Iran yang memberikan suara dan ikut referendum memilih ori, yakni iya, yakni mendukung Republik Islam, bentuk pemerintahan Republik Islam. Nah, di sini kita ingin melihat apakah Republik Islam itu bertentangan dengan Islam itu sendiri? Apakah Republik Islam itu bertentangan dengan tauhid dalam hukumah dan dalam kekuasaan? Tauhid dalam hukumah kita juga pernah mempelajarinya dalam maratibut tauhid, derajat-derajat tauhid atau tingkatan-tingkatan tauhid. Apakah ada pertentangan di sini? Jawabannya tidak. Yang dimaksud dengan Republik Islam adalah bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil di Republik ini adalah kebijakan-kebijakan yang didasarkan oleh suara rakyat. Artinya, ketika akan dibentuk sebuah negara, sistem negara, maka yang menyuarakan dan yang memilih sistemnya adalah rakyat yang pertama. Kemudian setelah dibentuk sebuah Republik Islam, dibuatlah aturan-aturan yang berbentuk konstitusi, maka konstitusi itu yang dibuat oleh para ulama setingkat mujtahid dan para pakar hukum yang betul-betul pakar dalam hukum, kemudian mereka berkumpul dalam sebuah lembaga atau sebuah perkumpulan yang diberi nama Majelis Khubrigani Qanuni Asasi, yakni Dewan Ahli Penyusun Undang-Undang Dasar. Setelah disusun Undang-Undang Dasar yang berdasarkan
ajaran agama, ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, Undang-Undang Dasar itu kemudian diserahkan kepada rakyat. Apakah rakyat mendukung Undang-Undang Dasar ini ataukah tidak? Dan rakyat memberikan suara, dan suara mayoritas rakyat Iran adalah memberikan dukungan kepada Qanun Asosiye Jumhuriyah Islamiyah Iran, yakni Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran. Pengesahannya dari mana? Didapatkan dari suara rakyat yang mendukung dalam sebuah sebuah pemilu pemilu secara umum, istilahnya. Nah, kemudian setelah itu di dalam Republik Islam Iran, ketika akan memilih seorang pemimpin, dulu pada zaman Imam Khomeini, kepemimpinan Imam Khomeini tidak dipilih, tetapi langsung karena beliau yang memimpin revolusi itu dan rakyat juga mendukung beliau untuk menjadi pemimpin. Di sini kepemimpinan beliau sah karena apa? Karena langsung didukung oleh masyarakat secara umum. Yang menjadi pertanyaan setelah beliau bagaimana? Setelah beliau kepemimpinan atas pemerintahan Islam di Iran yang sekarang ini dikenal dengan sebutan Wilayatul Faqih dan dipegang oleh Ayatullah Al-Uzma Al-Imam Khamenei, yang menjadi pertanyaan siapakah yang memilih Ayatullah Khamenei untuk menjadi pemimpin di Republik Islam Iran? Jawabannya adalah Majelis Khobrigan, yaitu Dewan Ahli. Dewan Ahli ini siapa yang memilih? Apakah Dewan Ahli itu muncul, ada seorang mengaku aku seorang yang ahli, lalu kemudian ikut terdaftar ke satu tempat, lalu kemudian dipilih? Jawabannya tidak. Yang memilih Dewan Ahli kepemimpinan adalah rakyat. Dalam sebuah pemilu, rakyat memilih Dewan Ahli. Dewan Ahli kepemimpinan beranggotakan para ulama setingkat mujtahid. Minimalnya mujtahid mutajazzi. Dan banyak di antara para mujtahid yang anggota Majelis Khobrigan atau Dewan Ahli itu adalah mujtahid mutlak. Yakni secara mutlak dia adalah mujtahid yang diakui punya kapasitas untuk menjadi seorang yang berfatwa, yang menguasai ilmu-ilmu Islam secara mendalam. Pertanyaan, dari mana kita tahu bahwasanya si fulan sudah mujtahid? Jawabannya adalah ada sebuah lembaga. Di Iran itu ada sebuah lembaga yang disebut dengan Syuroye Negahbon. Syuroye Negahbon ini yaitu Dewan Penjaga Revolusi, Dewan Penjaga Undang-Undang Dasar. Syuroye Negahbone Qanun Asosi. Syuro inilah, dewan inilah yang kemudian menyeleksi. Jadi dewan ini mempunyai satu bagian yang bagian menangani siapa saja orang-orang yang akan menjadi kandidat dalam sebuah pemilihan umum. Kalau pemilihan umumnya itu adalah pemilihan Majelis Khobrigan atau Dewan Ahli, maka yang akan melakukan tes terhadap calon-calon kandidat-kandidat itu adalah para mujtahid. Yang mengetahui siapa mujtahid adalah mujtahid. Orang seperti saya yang hanya bisa alif baknya ilmu agama, saya tidak akan bisa menilai bahwa seorang itu ulama ataukah bukan. Yang bisa menilai seorang itu ulama adalah ulama juga. Ada tesnya. Yang tidak dites mungkin adalah orang-orang yang memang seluruh ulama tanpa tes pun sudah mengakui dia sebagai ulama, sebagai mujtahid. Tapi kalau masih diragukan, sedikit saja ada keraguan ini orang mujtahid ataukah tidak, orang itu harus ikut tes. Karena itu ada sebagian orang-orang rohaniyun, sebagian orang rohaniyun itu adalah istilah orang yang memakai imamah, ya, memakai serban. Sebagian rohaniyun yang merasa dia sudah mujtahid akan dites untuk dikukuhkan apakah dia mujtahid ataukah bukan, supaya bisa mendapatkan bisa menjadi kandidat
anggota Dewan Ahli Kepemimpinan, sebagian karena merasa, aku kok diragukan di ilmuanku, dia tidak mau tidak mau ikut dalam tes. Nah, ketika tidak mau ikut tes, ya sudah, silahkan keluar. Yang tidak ikut tes itu hanya orang-orang yang secara keulamaan memang sudah diakui. Tapi kalau orang yang masih belum diakui atau diakui, tapi masih ada dalam tanda kutipnya. Ini orang ahli dalam tafsir, tapi dalam ilmu fikih, apakah dia mujtahid ataukah bukan? Dites. Kita tahu ulama-ulama Iran, banyak ulama-ulama yang kaliber dalam ilmu-ilmu berbagai macam ilmu, tetapi dia bukan mujtahid. Saya beri contoh misalnya, kita kenal yang namanya Syekh Muhsin Qaraati, seorang ulama besar di Iran, seorang mufassir, ahli tafsir. Dia punya tafsir dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas. 40 tahun beliau ngajar di televisi tafsir Al-Quran. Muridnya ribuan, mungkin puluhan ribu, atau mungkin bahkan jutaan kalau murid secara menggunakan televisi, ya, jutaan murid beliau. Tapi beliau bukan seorang mujtahid. Seorang mufassir, betul, tapi bukan mujtahid. Nah, kalau beliau mau ikut menjadi kandidat Dewan Ahli Kepemimpinan, dia harus tes dulu. Apakah beliau mujtahid ataukah bukan. Kembali pada permasalahan. Bahwa yang namanya Majelis Khubrigoni Rahbari atau Dewan Kepemimpinan, Dewan Ahli Kepemimpinan dianggotai oleh 70 atau 80 orang mujtahid. Dari mana tahunya mujtahid? Harus melalui tes. Yang ngetes siapa? Para mujtahid juga yang mengetesnya. Siapa yang mengetes dari mujtahid itu? Yaitu orang-orang yang dibentuk oleh yang disebut sebagai ada lembaga namanya lembaga Syuroye Nigahbon. Syuroye Nigahbon itu adalah Dewan Garda. Dewan Garda berbeda dengan pasukan Garda. Kalau pasukan Garda itu pasdaran, ya, pasukan itu tentara. Tapi kalau Dewan Garda adalah Syuroye Nigahbon. Ala kulli hal, setelah mereka berhasil dan kemudian dinyatakan lulus dan layak untuk menjadi kandidat, maka mereka akan diuji. Diuji di mana? Di pentas demokrasi. Contoh, di kota Qom misalnya, ada 10 mujtahid yang mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Dewan Ahli. 10 orang ini akan bersaing, karena kota Qom hanya akan mengirimkan 1 wakil di Dewan Ahli. 10 ulama ini akan bersaing, dari seluruh mujtahid ini hanya 1 yang akan mendapatkan suara terbanyak dan layak untuk masuk ke Dewan Ahli Kepemimpinan. Para anggota Dewan Ahli inilah yang kemudian memilih pemimpin revolusi. Dan yang memilih pemimpin, apakah tugasnya hanya memilih pemimpin revolusi? Nah, kalau sekarang kan sudah ada pemimpinnya, apakah Dewan Ahlinya akan dibubarkan? Tidak. Dewan Ahli selain memilih, dia juga akan mengawal. Mengawal dalam arti apa? Mengawal dalam arti begini. Apakah orang yang mereka pilih dan sekarang menjadi pemimpin atau wali faqih dalam sistem pemerintahan di Iran itu masih memiliki kriteria sebagai seorang pemimpin ataukah tidak? Jika Majelis Khubrigon atau Dewan Ahli dalam sidang mereka memutuskan bahwa si fulan sudah tidak layak menjadi pemimpin, mungkin sudah lupaan, mungkin sakit-sakitan, atau naudzubillah melakukan kesalahan yang fatal dalam kepemimpinannya, maka Dewan itu akan sidang, akan merumuskan bahwa ini sudah tidak layak menjadi pemimpin dan akan mengenalkan pemimpin yang lain. Pertanyaannya, apakah kepemimpinan misalnya Sayyid Ali Khamenei saat ini, apakah kepemimpinan beliau dipilih oleh rakyat ataukah tidak? Jawabannya iya, dipilih oleh rakyat, tapi tidak secara langsung. Yang memilih beliau dan mengukuhkan beliau adalah Majelis Khubrigon atau Dewan Ahli. Sementara Dewan Ahli itu siapa yang memilih? Yang memilih Dewan Ahli adalah rakyat. Masing-masing kota memilih wakilnya untuk duduk di Majelis Khubrigon. Berikutnya lagi,
kepemimpinan berada di tangan rakyat di Iran itu berarti juga masalah presiden yang memimpin juga dipilih oleh rakyat. Iran memilih langsung presidennya. Dulu presiden pertama yang berkhianat, yaitu Abul Hasan bin Sadr, dipilih oleh rakyat. Berikutnya presiden kedua yang mati syahid dalam sebuah ledakan bom, beliau Syahid Muhammad Ali Rajai, juga dipilih oleh rakyat. Presiden ketiga yang sekarang menjadi pemimpin, yaitu Ayatollah Al-Uzma Imam Khomeini, beliau juga dipilih oleh rakyat. Setelah beliau marhum Syekh Rafsanjani, setelah itu Sayyid Muhammad Khatami, setelah itu Mahmud Ahmadinejad, dan sekarang Hasan Rouhani, ini semua dipilih oleh rakyat secara langsung. Berikutnya lagi yang dipilih rakyat secara langsung apa? DPR-nya, majelisnya, parlemennya, yang memilih rakyat secara langsung. Seingat saya kalau kota Tehran itu, setiap warga Tehran memilih 30 wakilnya untuk di parlemen. Kota Qom misalnya 2 atau 3 wakil, kota apa ada berapa wakil. Setiap kota memiliki perwakilan untuk dikirim kemana? Ke parlemen. Yang memilih siapa? Rakyat. Selain daripada itu, di Iran juga ada lembaga yang dipilih oleh rakyat, yaitu Dewan Kota atau DPRD tingkat 2 kalau di Indonesia. Dewan Kota dan Dewan Desa. Kalau di Indonesia nggak ada tuh Dewan Desa. Di Iran ada Dewan Desa. Dewan Kota dan Dewan Desa. Desa pun punya dewan. Yang memilih siapa? Ya masyarakat situ yang memilih. Kalau di Indonesia lebih dahsyat lagi. Ada pemilihan RT dan RW. Satu gang saja memilih seorang pemimpinnya. Di Iran juga ada aturan-aturan semacam itu. Artinya, pembuatan kebijaksanaan di Iran ditentukan oleh rakyat. Rakyatlah yang memilih wakil-wakilnya di Dewan tingkat 2 atau di Dewan tingkat nasional pusat, atau memilih presiden, atau memilih anggota Dewan Ahli. Semuanya dilakukan oleh rakyat. Inilah makna dari republik, pemerintahan yang berasal dari rakyat. Tetapi di Iran juga ada catatan yang kedua, bukan hanya republik, tapi republiknya adalah republik Islam. Apa artinya republik Islam? Artinya suara rakyat, walaupun dia suara rakyat, tetapi harus sesuai dengan aturan Islam. Aturan Islam salah satunya inil hukmu illa lillah, pemerintahan hanya milik Allah. Karena itulah pemerintahan milik Allah harus disesuaikan dengan konsep ini. Tidak mungkin Allah akan melenggang turun ke dunia dan memimpin sebuah negara. Allah Maha Suci dari itu. Allah mengutus Nabi, tapi Nabi punya waktu kehidupan yang terbatas. Allah memerintahkan Nabi untuk memilih para wasi dan pemimpin setelah beliau. Dan di antara para pemimpin setelah Nabi, semuanya sudah syahid, semuanya sudah meninggal, tinggal satu, yaitu Imam Mahdi alaihissalam, dan sekarang beliau dalam keadaan ghaib. Dalam keadaan ghaib ini, apakah beliau akan meninggalkan umat tanpa pemimpin? Jawabannya tidak. Beliau memberikan hak kepemimpinan kepada siapa? Dalam sebuah hadis dari Imam Mahdi alaihissalam, ma'ruf, ini hadis ma'ruf dari Imam Mahdi alaihissalam, beliau mengatakan, fa'ammal hawadith al-waqi'ah farji'u fiha ila ruwati ahadithina atau ruwati hadithina. Setelah aku ghaibah kubro ini, kata Imam Mahdi alaihissalam, maka segala peristiwa yang terjadi dan kalian hadapi peristiwa itu, rujuklah kalian kepada orang yang meriwayatkan hadis kami. Ruwati ahadithina di dalam hadis ini dimaknai oleh para ulama sebagai para fuqaha. Karena orang yang meriwayatkan hadis para a'imah itu pasti orang faqih, pasti orang yang berilmu dalam. Dan ada hadis dari Imam Shadiq, dari Imam Ali bin Abi Thalib bahkan, yang menyebutkan masalah pemerintah, bahwa orang yang mujtahid, orang yang memiliki kemampuan
beristimbat dalam ahkam, orang yang mengetahui hukum-hukum Allah, itulah yang paling layak untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan bimbingan kepada masyarakatnya. Dan itulah yang dijadikan dalil oleh para ulama di dalam masalah marja'iyah ataupun dalam masalah wilayatul faqih. Karena itulah, karena ini Republik Islam, maka kepemimpinannya walaupun secara real dalam kehidupan nyatanya ini berada di tangan rakyat, tapi tidak lepas dari langit. Tidak lepas dari Allah. Bahwa kepemimpinan itu hanya kepemimpinan Allah. Karena itulah yang berhak untuk mendapatkan mandat sebagai pemimpin atas umat di dalam sebuah pemerintahan, menurut konsep ini, adalah orang yang mendapatkan mandat dari maksum. Yang mendapatkan mandat dari maksum sesuai dengan aturan dan ajaran agama dan sesuai dengan aturan dan ajaran mazhab Ahlul Bait adalah seorang mujtahid yang memenuhi segala syarat-syaratnya. Jami'un lisyara'il. Dan itulah yang kemudian dikenal dengan istilah wilayatul faqih. Ini secara umum konsep pemerintahannya semacam ini. Ada beberapa hal kecil yang ingin saya tambahkan dalam masalah pemerintahan di Iran. Ada orang yang mengatakan begini, kalau misalnya pemerintahannya adalah pemerintahan Islam, bukankah Islam itu menginginkan pemerintahan yang adil? Bukankah Islam menjunjung tinggi keadilan? Bukankah Islam tidak menyukai kediktatoran? Islam menolak kediktatoran. Nah, mengapa di saat Islam menolak kediktatoran, orang-orang di Iran, orang-orang Syiah di Iran punya konsep kepemimpinan wilayatul faqih? Apalagi Imam Khomeini mengatakan wilayatul faqih dahsyat. Jadi saya mau kasih sedikit penjelasan. Imam Khomeini itu mengatakan wilayatul faqih itu apa? Wilayatul faqih hamun wilayati Rasulullah, kata Imam Khomeini. Wilayatul faqih adalah wilayah atau kepemimpinannya Rasulullah. Dahsyat ini kata-kata. Artinya Rasulullah itu kalau memerintahkan sesuatu dalam pemerintahnya wajib ditaati. Wali faqih kalau memerintahkan sesuatu dalam pemerintahnya wajib ditaati. Tidak ada tawar-menawar. Ini penjelasannya panjang sebenarnya, penjelasannya panjang. Tapi kata-kata Imam Khomeini itu kemudian disalahpahami oleh kelompok-kelompok liberal di Iran untuk mengatakan hal semacam ini menciptakan kediktatoran faqih. Jadinya wali faqihnya bukan wali faqih yang adil, padahal Islam konsepnya konsep keadilan. Wali faqihnya menjadi biang kediktatoran. Makanya coba kalau kita lihat demo-demo di Iran pada tahun 2009 ketika Ahmadinejad melawan siapa itu? Musawi. Demo kan kita tahu kan kisahnya bagaimana, demo yang sampai 8 bulan Iran menjadi kayak bara api di sana. Dan saya merasakan betul-betul mencekam sekali kehidupan di sana selama 8 bulan. Di situ dikatakan salah satu slogannya Marbar Diktator. Mampuslah wahai diktator. Maksud mereka diktator itu siapa? Pemimpin mereka, wali faqih. Kenapa kok muncul slogan itu? Kalau ini slogan memang pesanan Amerika. Ini slogan memang pesanan kelompok-kelompok yang memang anti revolusi. Tetapi kenapa kok sampai muncul ini? Salah satunya adalah mereka beranggapan kalau wali faqih itu memiliki sedemikian kekuasaan yang luas, maka akan menciptakan kediktatoran. Di sini mereka lupa, orang-orang yang menuduh kediktatoran faqih itu lupa bahwa salah satu syarat bagi seorang faqih supaya dia bisa menjadi faqih, bisa menjadi marji taklid, atau bisa menjadi wali faqih dalam pemerintahan, syaratnya adalah dia harus orang yang adil. Apa arti adil? Orang yang lurus, lempeng, siratal mustaqim, yang tidak suka dunia, yang tidak suka pujian, yang bertentangan dengan hawa nafsunya, ikuti akalnya, peduli kepada agama, peduli kepada Allah, taat kepada Allah, soleh, itu namanya orang adil. Seorang faqih yang hanya punya ilmu fikih, yang luas ilmunya, tetapi dia tidak punya adalah gugur dia dari wilayah. Dia tidak punya wilayah.
Apakah ini menciptakan kediktatoran? Ataukah justru meluruskan umat? Orang yang semacam ini, orang yang sesuci dan sebaik, sesoleh Imam Khomeini, orang yang sezuhud Imam Khomeini, orang yang setakwa beliau, apakah akan memimpin dengan kediktatoran? Sedikit saja beliau melakukan kediktatoran, sedikit saja beliau melakukan kezaliman, ada majelis namanya majelis Khobregon yang siap menggoyang dia untuk jatuh dari kepemimpinan. Di sini tidak ada celah bagi kediktatoran. Tetapi jika mereka tetap memaksa ini menciptakan kediktatoran, maka orang-orang semacam ini ketika berhadapan dengan wilayah dan hukumannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hukumannya Al-Imamul Mahdi alaihi salam ajjalallahu farajahu syarif nanti di hari-hari akhir nanti, mereka juga akan menuduh Imam Mahdi sebagai diktator, imam yang diktator. Karena apa? Mata, telinga, dan hati mereka sudah dikunci. Tidak paham makna daripada imamah dan wilayah yang terhubung dengan Islam harus ada kuncinya. Kuncinya yaitu keadilan dan kesalehannya. Tanpa keadilan dan kesalehan dia akan gugur. Ini konsep wilayatul faqih dan pemerintahan dalam Islam. Ada lagi beberapa hal yang layak untuk diangkat juga untuk mengenal di Iran itu pemerintahnya gayanya seperti apa. Di Iran itu ada 3 lembaga yang satu level, tidak bisa saling intervensi. Satu, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif urusannya hukum, pengadilan, dan yang lainnya. Ada lagi lembaga eksekutif, pemerintahan, negara, pelaksana, eksekutif lah. Ada lagi lembaga namanya lembaga legislatif, parlemen, dan yang lain. 3 lembaga ini satu level. Tidak ada satu yang lebih unggul. Memang di dalam Undang-Undang Dasar Iran dikatakan presiden itu orang kedua di negara. Betul, orang kedua setelah rahbar, setelah pemimpin, dia orang kedua. Tetapi lembaga yang dipimpinnya satu level dengan lembaga peradilan dan lembaga perundang-undangan. Sekarang pertanyaan, kalau seandainya ada perselisihan, ada friksi antara lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif, atau antara eksekutif dengan legislatif, atau antara legislatif dengan yudikatif, atau antara legislatif dan yudikatif melawan eksekutif, pihak mana yang akan menyelesaikan? Mungkin kalau di negara-negara lain akan kesulitan untuk menyelesaikan. Di Iran ada sebuah lembaga yang bernama Majma' Tashkhis Maslahat Nizam. Apa itu? Dewan Kemaslahatan Negara. Dewan Kemaslahatan Negara ini punya tugas. Kalau ada perselisihan di antara lembaga-lembaga negara, maka lembaga inilah yang akan menyelesaikan perselisihan itu. Majelis Majma' Tashkhis Maslahat Nizam punya tugas-tugas yang lain selain menyelesaikan masalah masalah perselisihan di antara lembaga-lembaga negara. Di antaranya adalah menjadi penasehat dan yang memberikan masukan kepada pemimpin, kepada rahbar, kepada wali faqih. Atau juga menyusun draft-draft atau usulan-usulan kemaslahatan yang kemudian disampaikan kepada eksekutif atau disampaikan kepada legislatif atau disampaikan kepada yudikatif. Ini ada satu lembaga yang lain di Iran. Dan terkadang di Iran itu, dan di Iran juga ada lembaga namanya tadi disebutkan Syurai Nigahbon. Syurai Nigahbon itu kalau di Indonesia seperti Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan pelaksanaan konstitusi. Jadi kalau misalnya parlemen sudah mengesahkan satu undang-undang, untuk menjadi sah dia harus diberikan kepada siapa? Kepada Syurai Nigahbon. Syurai Nigahbon itulah yang kemudian akan melihat apakah undang-undang yang disahkan oleh parlemen bertentangan dengan hukum Islam ataukah tidak. Kalau bertentangan maka akan di-cut. Tidak bisa dikembalikan lagi ke majelis atau ke parlemen. Tapi kalau seandainya setelah dipelajari diputuskan bahwa ini tidak bertentangan dengan Islam dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka undang-undang itu dikembalikan lagi kepada majelis dengan stempel
disahkan karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi terkadang Syura Nigahbon memberikan catatan bahwa ini bertentangan, dikembalikan kepada parlemen. Parlemen tetap ngotot, ini harus disahkan. Syura Nigahbon tetap saja ngotot mengatakan ini bertentangan. Lari kemana? Lari ke Majma' Tashkhis Maslahat Nizam atau Dewan Penentu Kebijaksanaan. Disitulah kemudian digodok dan dinetralkan, dilunakkan misalnya hukumnya sehingga dua-dua pihak bisa menerimanya. Ini sekedar pengenalan tentang pemerintahan yang ada di Iran, bahwa di Iran itu walaupun kepemimpinannya ada di tangan wali faqih, tetapi wali faqih pun secara tidak langsung dipilih oleh rakyat. Saya tidak akan masuk pada pembahasan fikihnya ya, apakah wali faqih itu dipilih rakyat ataukah tidak, itu ada pembahasan yang lebih dalam lagi. Saya sengaja untuk tidak membahas itu. Intinya kalau secara zahirnya wali faqih itu dipilih oleh rakyat secara tidak langsung. Dan kemudian dari mulai presiden, parlemen maupun dewan tingkat 2 itu dipilih oleh rakyat. Bahkan sistem pemerintahan Islam, Republik Islam pun dipilih melalui referendum oleh rakyat. Undang-undang dasar pun disahkan melalui referendum suara rakyat. Dan berikutnya lagi, di dalam pemerintahan Islam, dalam negara Republik Islam itu ada 3 kekuatan yang satu level, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Selain ada lembaga-lembaga yang lain, yaitu Dewan Penentu Kebijaksanaan dan juga ada Dewan Garda Konstitusi. Ini sekedar pengantar untuk mengenal pemerintah yang ada di Iran setelah kemenangan revolusi Islam di sana. Saya akhiri pembicaraan saya karena sewaktu saya habis, siap untuk mendengarkan pertanyaan. Saya kembalikan kepada Dr. Safinuddin. Ya, baik. Terima kasih banyak Habib Hafiz Alkaf dan para peserta sekalian. Seperti biasa kita akan mendiskusikan hal-hal tertentu yang dianggap perlu diperjelas oleh bicara kita. Saya persilakan bisa langsung atau menuliskan di kolom chat. Silakan. Kita punya waktu masih ada 9 menit, ya 10 menit masih bisa. Di mana? Di chat. Oh, di FB. Ini sekedar pernyataan yang membutuhkan penegasan. Berarti dalam mazhab Ahlul Bait wilayah itu wajib atau tidak? Informasi pertanyaannya. Kurang dengar saya, bisa diulangi lagi? Apakah dalam mazhab Ahlul Bait konsep wilayatul faqih itu wajib? Ya, begini, konsep wilayatul faqih itu adalah konsep yang dimatangkan oleh Imam Khomeini. Sebelum Imam Khomeini, konsep pemerintahan Islam itu masih belum ada yang bisa membayangkan. Yang jelas semua merasa pemerintahan itu harus ada. Dan semua merasa bahwa sebaik-baik pemerintahan itu adalah pemerintahan yang menggunakan hukumnya Allah. Cuman bentuknya seperti apa, belum ada yang tahu bentuknya seperti apa. Saya kasih permisalan. Dulu, kira-kira tahun awal-awal abad 20, awal-awal abad 20, yakni setelah Perang Dunia Pertama atau setelah Perang Dunia Pertama. Di Iran terjadi revolusi, namanya revolusi konstitusi, yang dipimpin oleh para ulama. Siapa pemimpinnya? Salah satunya adalah Ayatullah Nuri, Fadlullah Nuri, Ayatullah Fadlullah Nuri, mujtahid.
Dan banyak ulama yang lain yang mengikuti beliau. Banyak ulama-ulama yang ikut. Di antaranya adalah Ayatullah Syahid Hasan Mudarris. Ada lagi Ayatullah Ashrafi. Banyak ulama-ulama yang ikut. Ayatullah pada ikut. Apa tujuan dari revolusi konstitusi? Tujuannya adalah karena pada waktu itu kan pemerintahan ada di tangan kekuasaan dinasti Gajariyah, dinasti Qajar di Iran, sebelum Pahlavi. Dinasti Qajar ini punya kekuasaan yang tidak terbatas. Tidak ada parlemen pada saat itu. Jadi raja itu berkuasa penuh atas negara. Apapun juga kebijakan yang diambil oleh negara semua harus tunduk. Tidak ada parlemen. Undang-undang ya raja itu sendiri. Hukum ya raja itu sendiri. Nah, munculnya gerakan itu, gerakan konstitusi itu ingin supaya raja itu dibatasi. Wewenangnya dibatasi, perlu ada parlemen, dibentuklah parlemen kemudian setelah itu. Lalu kemudian gerakan konstitusi ini berakhir dengan kegagalan dan pemimpinnya Ayatullah Fadlullah Nuri dihukum mati. Lalu kemudian dinasti Qajar tumbang, muncullah dinasti berikutnya itu dinasti Bani, bukan Bani istilahnya dinasti apa namanya itu Pahlavi, keluarga Pahlavi yang memimpin, yaitu bapaknya Muhammad Reza, yaitu Reza Khan Pahlavi. Ini ada revolusi-revolusi semacam itu karena mereka memang belum ada bentuknya seperti apa sih, bentuknya seperti apa. Nah, Imam Khomeini sebelum beliau memimpin negara, dalam perjuangan beliau itu beliau memiliki konsep pemerintahan Islam menurut beliau. Menurut beliau yang paling berhak untuk memimpin itu adalah Imam Maksum. Ketika Imam Maksum tidak ada, maka orang yang paling cocok dan paling dekat dengan Imam Maksum yang paling pantas untuk memimpin. Berdasarkan dalil-dalil tentang wilayah. Karena memimpin itu harus ada wilayahnya. Wilayah itu bukan arti daerah ya. Wilayah itu berarti kepemimpinan. Hak kepemimpinan itu hanya milik Allah. Dan Allah memberikannya kepada Nabi. Nabi memberikannya kepada imam. Imam memberikannya kepada mujtahid. Jadi kalau ada orang ketemu di tengah jalan, misalnya tiba-tiba dia mau memimpin, minta maaf. Kepemimpinan dari mana? Berasal dari mana? Harus berasal dari Allah. Kata Imam Khomeini, yang paling berhak memimpin setelah maksumin adalah para fuqaha. Karena fuqaha di antara semua manusia yang lebih mirip dengan para maksum dari sisi penguasaan agama dan dari sisi kesalehannya. Dari sisi keinginannya untuk berkhidmat kepada Allah dan kepada masyarakat. Muncullah teori bahwa kepemimpinan harus faqih. Disinilah kemudian muncul wilayatul faqih. Jadi apakah harus wilayatul faqih? Tidak harus. Tidak harus. Bisa jadi ada orang yang menelurkan pemikiran yang lain lagi, bukan wilayatul faqih. Wallahu a'lam. Sementara ini belum ada teori yang lebih pas untuk sebuah pemerintahan versi ajaran Ahlul Bait yang selengkap dan sebaik wilayatul faqih. Baik Ustadz, waktu kita sedikit lagi, tapi ada 4 pertanyaan lagi. Masih ada 4 pertanyaan yang tersisa yang belum kita uraikan, yaitu bagaimana dengan orang di luar Iran terhadap konsep wilayatul faqih? Maksudnya pengikut Ahlul Bait di luar Iran, kira-kira begitu mungkin konteksnya terhadap seorang wali faqih. Kemudian yang kedua, marja taklid di luar Iran itu terhadap para pengikut di Iran misalnya, itu bagaimana kaitannya? Terus yang ketiga, yang mengawasi wali faqih, pengawas wali faqih itu apakah memang mutlak juga? Tadi memang sudah dijelaskan ada majelis Khubregan itu, dan Suraya Negahbon juga ada. Tapi apakah memang itu juga adalah pengawas dari kinerja wali faqih keseluruhan?
Dan yang terakhir adalah perbandingan antara wilayatul faqih dan khilafah Islamiyah, apakah itu sama atau bagaimana? Oke. Saya jawab satu-satu dengan singkat ya. Yang pertama adalah bahwa masalah wilayatul faqih berbeda dengan masalah marja'. Orang bisa saja dia marja'nya kepada orang lain, tapi dalam masalah kepemimpinannya beliau mengikuti wali faqih. Misalnya di Iran itu banyak mujtahid, ada seorang bertaklid kepada Ayatullah Makarim Shirazi misalnya, tetapi dalam pemerintahan dia tunduk penuh kepada Ayatullah Imam Khomeini. Ini satu. Yang kedua, apakah yang namanya pemerintahan wali faqih yang katanya dikontrol kinerjanya oleh Majelis Khubregon, apakah ini tidak tumpang tindih wewenang? Artinya, apakah berarti Majelis Khubregon lebih tinggi derajatnya dibanding wali faqih? Jawabannya tidak. Wali faqih lebih tinggi daripada Majelis Khubregon. Tetapi wali faqih adalah seorang yang manusia biasa, bukan maksum. Bisa jadi kapasitas dia untuk menjadi wali faqih pada suatu saat tidak lagi ada. Dia sudah dimakan usia, sudah tidak bisa lagi untuk memimpin, maka disinilah peran daripada Majelis Khubregon untuk mencarikan penggantinya. Jadi tidak ada tumpang tindihnya. Ada mekanisme kontrol seperti itu ada, tetapi bukan berarti tumpang tindih secara teologis. Berikutnya lagi, apa hubungannya wali faqih yang ada di Iran? Apakah kita yang ada di Indonesia juga mengikuti wali faqih itu? Ini suatu hal yang harus dibahas secara panjang lebar sebenarnya. Harus forumnya forum wilayatul faqih, bukan forum ini. Tapi nggak apa-apa, saya kasih penjelasan secara singkat. Wali faqih atau wilayatul faqih, kalau dilihat dari konstitusi Iran, maka hanya berlaku untuk warga Iran. Tidak berlaku untuk orang Syiah di luar Iran. Saya sebagai seorang Syiah di Indonesia, saya tidak mengikuti wali faqih yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Iran. Tetapi bahwa konsep pemerintahan yang diajarkan oleh Islam adalah konsep yang menyeluruh, mendunia, tidak ada batas-batas teritorial, dan pemimpin kita adalah Imam Mahdi alaihissalam yang memimpin seluruh umat manusia. Dari sisi inilah kita mengatakan kira-kira kalau sekarang ini ada pemimpin yang menggantikan Imam Mahdi di masa otoritas, siapa pemimpin itu? Di luar dari masalah Iran, ya kita tidak bicara masalah Iran. Bahwa kita itu pemimpin kita Imam Mahdi. Lah sekarang siapakah orang yang paling cocok untuk menjadi wakilnya Imam Mahdi di dunia ini saat ini? Maka tidak ada wajah lain yang muncul kecuali wajah Sayyid ini. Sayyid Khomeini yang muncul. Demi Allah nggak ada orang yang lebih layak untuk memangku kedudukan ini lebih daripada Sayyid Ali Al-Khamenei. Karena itulah kita sebagai Syiah yang ada di luar mengikuti beliau dari sisi ini, bukan dari sisi undang-undang dasar yang ada di Iran. Berbeda. Beliau wali faqih bagi orang Iran sesuai dengan konstitusi, beliau wali faqih bagi kita bukan dari konstitusi Iran, tetapi dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang sampai kepada kita mengenai wilayah al-fuqaha pada zaman ghaibahnya Imam Mahdi alaihissalam. Berikutnya lagi, apa bedanya antara wilayatul faqih dengan khilafah Islamiyah? Beda sekali. Kenapa? Wilayatul faqih konsepnya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, sementara khilafah Islamiyah adalah sebuah konsep yang tidak baku, sebuah konsep yang rancu. Saya mau tanya, khilafah Islamiyah itu bagaimana cara memilih pemimpinnya? Khalifah Abu Bakar dipilih oleh 2 orang di baiat Sagifah dan kemudian orang lain diperintahkan untuk berbaiat. Apakah itu cara memilih seorang pemimpin dalam khilafah Islam? Ataukah menggunakan cara pemilihan khilafah Umar bin Khattab, yakni pemimpin sebelumnya hanya menulis wasiat, pemimpin setelahku adalah Umar bin Khattab, lalu kemudian sahabat Umar menjadi khalifah? Apakah ini konsep khilafah Islamnya? Ataukah cara memilih khalifah itu harus melalui majelis yang terdiri dari 6 orang ahlul halli wal aqd seperti pemilihannya Khalifah Utsman? Ataukah pemimpin atau khalifah Islamiyah itu harus dipilih melalui masyarakat secara umum berbaiat kepada dia seperti Ali bin Abi Thalib? Khilafah Islamiyah yang didengung-dengungkan di dunia itu adalah sebuah teori yang mentah,
dan tidak ada panduannya dalam Islam. Berikutnya lagi, pertanyaan terakhir mungkin ya dari Anis Al-Jufri. Mohon dijelaskan cakupan wilayah kepemimpinan seorang wali faqih, apakah berarti sebagai pemimpin Iran saja? Tadi sudah dijawab ya. Sudah dijawab. Dan sebagai wali amril muslimin atau rahbar, cakupannya dunia dalam arti kepemimpinan agama atau fikih. Lalu apa bedanya dengan marja taklid? Marja taklid berhubungan dengan amal ibadah, muamalah yang berhubungan dengan urusan apa yang harus dilakukan sesuai dengan ibadah dan fikih. Sementara yang namanya wali faqih lebih dari sekedar itu. Berhubungan dengan banyak hal, sosial, politik, ekonomi, dan yang lainnya. Naam, Dr. Safinuddin, saya kembalikan ke Anda. Allah. Syukran kasiran Ustaz. Alhamdulillah para peserta sekalian, sesi kelima dari paket short course anatomi kemenangan revolusi Islam Iran ini sudah kita lewati dan kita menyisakan satu sesi lagi untuk besok hari. Atas nama penyelenggara dan semua peserta yang mengikuti kajian intensif ini mengucapkan terima kasih kepada Habib Hafiz Al-Kaf MA yang berkenan memberikan kepada kita ringkasan tentang konsep-konsep dasar dari pemerintahan Republik Islam Iran ini. Saya sekilas tadi membaca adanya kebutuhan dan lebih lanjut dari ini nanti akan kita bicarakan di tingkat penyelenggara. Tapi pada intinya bahwa apa yang dibahas oleh Habib Hafiz Al-Kaf MA merupakan sebuah inspirasi yang bagus untuk mengembangkan kajian-kajian berikutnya. Dengan demikian sekali lagi syukran katiran pada Hafiz Al-Kaf MA dan juga kepada para peserta yang masih setia di short course ini, dan kita insya Allah akan besok melanjutkannya dengan topik baru, yakni tentang peran perempuan dalam gerakan Iran. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Salam buat keluarga, mudah-mudahan semuanya sehat, demikian juga kepada semua peserta sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz, jazakallah khairan katsir. Sama-sama. Saya dari Tasik. Masya Allah, kumaha Tasik, Damang. Damang, alhamdulillah. Nih, kenging ininya linknya dari Bu Eri. Masya Allah, rajin, Masya Allah Bu Eri. Makasih sekali, jazakallah ilmunya. Sama-sama, saya mohon diri ya. Insya Allah, mangga. Makasih Ustaz. Terima kasih semuanya. Salam buat semua ya. Assalamualaikum. Syalib duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.